and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teguh dalam segmen Kata TGR. Pada segmen kali ini, saya akan membahas tentang kisah tragis yang dialami oleh wanita muda di Jepang yang bernama Junko Furuta. Berita yang berasal dari Jepang ini membuat kita miris dan membuat bulu kuduk kita berdiri. Jika Anda merasa terganggu dengan berita yang ada di dalam video ini, karena memang ini cerita yang sebenarnya yang terjadi yang dialami oleh Junko Furuta, penyiksaan yang sangat menyeramkan sekali. Oke guys, sebelum kita masuk ke beritanya, kita membahas dulu tentang biografi dari Junko Furuta. Junko Furuta adalah seorang gadis yang lahir di Misato, Saitama, Jepang pada tanggal 18 Januari 1971. Dia adalah seorang siswa sekolah menengah atas dan di sela-sela kesibukan di sekolahnya, dia merupakan seorang pekerja paruh waktu. Oke guys, kita masuk ke dalam beritanya. Saya mengambil berita tersebut atau informasi tersebut dari kumparan.com. Dan ini kisahnya. Junko Furuta, wanita Jepang yang disiksa dengan kejam selama 44 hari. Junko Furuta adalah seorang gadis berumur 16 tahun yang berasal dari prefektur Saitama, Jepang. Ia adalah seorang remaja yang cantik dan banyak disukai pria. Kecantikan Junko Furuta tersebut juga berhasil mencuri hati Hiroshi Miyano yang merupakan generasi muda Yakuza yang sering melakukan tindak kekerasan di sekolahnya. Hiroshi memang tidak pernah menginginkan hubungan yang sesungguhnya. Ia hanya bersenang-senang dan mencicipi tubuh Junko. Saat menyatakan perasaannya, Junko malah menolaknya dan membuatnya menjadi sangat marah. Kemudian pada tanggal 25 November 1988, Junko diculik oleh 4 remaja pria, di mana salah satunya adalah Hiroshi. Ini adalah awal mula dari mimpi buruk yang dialami Junko selama 44 hari. Saat diculik, Junko dipaksa menelpon orang tuanya dan mengatakan bahwa ia lari dari rumah dan memutuskan untuk tinggal bersama temannya. Ia dipaksa memberitahu orang tuanya jika dia dalam keadaan baik-baik saja. Para remaja pria itu melakukan hal ini agar aksi mereka tidak tercium oleh polisi. Penyiksaan tiada henti. Selama diculik, Junko setiap hari dipaksa untuk telanjang bulat, tanpa selai benang yang menempel di tubuhnya. Ia telah diperkosa oleh lebih dari 100 orang pria, yang diantaranya adalah orang-orang anggota Yakuza. Junko diperkirakan sudah diperkosa sampai 500 kali selama ia diculik. Junko juga harus menerima pukulan keras di wajahnya setiap hari. Mereka memukuli wajah Junko dengan stick golf dan membenturkan wajahnya ke lantai. Mereka juga memasukkan beberapa benda ke dalam kemaluan Junko seperti botol bir, besi, gunting, tongkat penusuk daging, dan alat-alat pemanggang yang sangat panas. Bahkan Hiroshi juga membakar salah satu bagian alat vital Junko dengan korek api. Selama disekap, Junko tidak pernah diberi makan dan minum. Ia dipaksa untuk makan kecoa hidup dan minum air seninya sendiri. Kemudian, mereka mengikat tubuh Junko dengan posisi tangan dan kaki terbuka di atas lantai. Lalu mereka menjatuhkan sebuah dumbbell yang berat ke atas perutnya yang mengakibatkan seluruh isi perut Junko keluar melalui anus dan mulutnya. Tidak hanya itu, mereka juga memasukkan sebuah lampu bohlam ke dalam kemaluan Junko dan menggosokkannya hingga lampu itu meledak di dalam rahim Junko yang mengakibatkannya mengalami luka yang sangat parah. Di hari ke-43, Junko merasa sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang ia rasakan di seluruh tubuhnya. Bahkan ia meminta untuk mereka langsung membunuhnya saja. Tapi hal itu tidak dikabulkan. Hingga pada suatu hari mereka kembali memukulinya dengan barbel besi dan membakar kaki, tangan, perut, dan wajahnya setelah menyiraminya dengan bensin. Seluruh tubuh Junko akhirnya dipenuhi luka bakar, lebam, dan pendarahan yang sudah sangat parah. Ia juga mengalami dehidrasi hebat dan seluruh organ tubuhnya tidak bisa berfungsi secara maksimal lagi. Hingga akhirnya Junko meninggal dunia. Para remaja pria itu lalu memasukkan jasad Junko ke dalam sebuah drum besar dan mengisinya dengan 55 galon semen. Setelah itu mereka membuang drum itu ke salah satu daerah di Tokyo, Jepang. Penangkapan para pelaku. Para remaja pria itu akhirnya ditangkap dan disidangkan sebagai orang dewasa. Tapi identitas mereka disembunyikan oleh persidangan. 1 minggu kemudian,
Majalah mingguan Jepang bernama Sukan Bunsun menerbitkan identitas mereka dan Junko, lalu menerbitkannya kepada seluruh media. Keempat remaja pria itu dinyatakan bersalah, tetapi hanya diberi hukuman penjara selama 8 tahun. Bahkan, salah satu orang tua dari mereka membayarkan uang sebesar 50 juta yen atau 5 miliar untuk keluarga Junko sebagai uang kompensasi. Hal ini lantas menghebohkan publik karena hukuman mereka yang dirasa tidak setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat terhadap Junko. Itulah guys, kisah tragis dari seorang siswi SMA dari Jepang yang bernama Junko Furuta. Memang sangat biadab sekali ya orang-orang yang telah menyiksa Junko Furuta, menyekapnya, menculiknya, lalu membunuhnya. Terima kasih sudah menonton. Jika senang dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, jangan lupa tekan like dan berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.